Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih dikasih banyak nikmat. Allah masih baik ke kita. Allah masih kasih kita kesempatan kita bisa kumpul bareng dengan teman-teman kita di rumahnya Allah. Kita sudah sholat maghrib berjamaah, nikmat luar biasa. Kita sudah minta sama Allah, berdoa, nikmat luar biasa. Kita sudah zikir, mudah-mudahan semuanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sharing malam ini insyaallah kita akan teruskan serial terakhir insyaallah, edisi terakhir dari serial apa yang Allah inginkan, apa yang Allah mau dari kita. Ini pertemuan yang ketiga, ya, pertemuan yang ketiga dari edisi Kunu, edisi Jadilah Kalian. Di pertemuan pertama kita sudah cerita, kita sudah sharing di antara yang Allah inginkan dari kita. Itu yang pertama, Allah ingin kita jadi generasi Rabbani, kunu Rabbaniyin, orang-orang yang fokusnya hanya ke Allah saja. Orang bisa berganti, ustadz bisa ganti-ganti, orang bisa meninggal, ustadz bisa meninggal, ulama bisa meninggal, tapi Allah bakal tetap ada. Kunu Rabbaniyin. Terus yang kedua kita juga ngebahas kunu ma'as shadiqin, jujur. Cerita 3 orang yang gak ikut bareng Rasulullah. Akhirnya pulang Rasulullah, gak ikut dalam perang Tabuk. Mudah-mudahan masih ingat surat At-Taubah ceritanya. Ternyata pas Rasulullah pulang, ditanya oleh Rasulullah, kata mereka, ya Rasulullah, nggak ada alasan. Saya nggak ada alasan, cuman ngurus korma lah. Kata Rasulullah, nah ini baru orang yang jujur nih. Alasannya apa adanya. Tapi karena apa adanya, karena jujur, akhirnya malah dihukum. Malah dihukum, diboikot 50 hari, nggak diajak ngobrol. 2. Tapi setelah diboikot 50 hari nggak ada yang ngajak ngobrol, nggak ada yang nyapa, nggak ada yang mau ngomong. Setelah 50 hari turun surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Role model, contoh, teladan orang yang jujur, 3 orang ini. Brand ambassador jujur di Al-Quran, 3 orang ini. Yang ketiga, Allah juga mau kita jadi orang-orang yang bersyukur. Ini di bulan yang lalu sudah kita singgung, alhamdulillah. Yang keempat, kita juga sudah bahas tentang Ansarullah, jadi penolong agama Allah. Ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Insyaallah malam ini kita akan sharing 2 poin lagi yang terakhir. Yang pertama, Allah pengen kita adil. Yang kedua, yang terakhir, yang keenam, Allah pengen kita banyak sujud. 2. Jadi total ada 6. Kita ulangi lagi, apa yang Allah ingin dari kita? Kita pengen harus jadi seperti apa sih supaya Allah senang sama kita, supaya urusan kita dikasih kemudahan? Ada 6. 1, jadi generasi Rabbani, fokusnya hanya ke Allah saja. Orang bisa ganti-ganti, yang penting ke Allah. Yang kedua, jujur apa adanya.
alasan apapun sampaikan saja, yang penting Allah ridho. Orang bisa saja marah. Yang ketiga, nah belum 5 menit ini. Syukur. Yang keempat, menolong agama Allah. Nah, yang kelima dan yang keenam insya Allah yang akan kita bahas malam ini, kita akan sharing malam ini. Seperti biasa, sebelum kita sharing, kita tambah keberkahan sharing kita malam ini. Kita awali dengan ngaji dulu bareng-bareng. Kita ngaji surat keempat, surat An-Nisa, ayat ke-135. Surat An-Nisa 135 sampai 140. Kita sama-sama saja, sama-sama aja ngajinya. An-Nisa surat keempat ayat 135 sampai ayat ke-140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين
mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairih innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Shadaqallahul adzim. Seperti yang dijanjikan Rasulullah, orang yang lancar membaca Al-Quran insya Allah akan ditemani malaikat. Walaupun kita single, walaupun kita jomblo, tapi kalau baca Qurannya lancar insya Allah temannya malaikat. Atau hari kita mata kudu nikah. Enggak, tetaplah itu mah. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Yang mahir, yang lancar, yang pintar, yang pandai, yang bagus bacaan Al-Qur'annya, insya Allah selalu ditemani malaikat. Terus gimana saya yang masih belajar nothing tulus, nggak ada yang rugi. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'u fih, dan terbata-bata saat membacanya, wa huwa alaihi syaqqun, dan dia kesulitan membacanya, lahu ajran, dapat dua pahala. Pahala membaca dan pahala berjuang untuk terus membaca. Insyaallah nggak ada ruginya. Nah, karena kita lancar, kalau yang lancar membaca Al-Qur'an, kadang atau yang membaca Al-Qur'annya masih berjuang juga kadang suka nggak kerasa waktu itu. Kadang begini, kita lagi ngaji, asal lama ngaji teh. Pas lihat jam, geningan karek 5 menit. Kenapa? Karena kita seperti diajak masuk ke alam malaikat. Seperti kita di sini hanya karena kita bareng dengan malaikat, karena kita baca Al-Qur'an dan lancar baca Al-Qur'annya, ma'as safaratil kiramil bararah. Seperti kita masuk ke alam malaikat, kita ditemani malaikat, dan alam malaikat kata Al-Qur'an yang kalau bergerak itu surat Al-Ma'arij, yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Malaikat bergerak, mereka bergerak 1 hari, tapi buat kita itu sudah 50.000 tahun. Jadi kalau malaikat bergerak, hitungan kita itu 50.000 tahun, hitungan malaikat cuma 1 hari. Kalau kita bareng dengan malaikat, atau kalau kita ditemani malaikat, waktu itu terasa berjalan lambat, tapi kita akan terasa sepertinya lama, padahal cuma sebentar. Persis seperti pengajian, persis kalau kita lagi ngaji, iraha itu beresna, padahal tak baru 7 menit, geningan baru 7 menit, tapi terasanya sudah panjang luar biasa. Itu tanda kita sudah ditemani malaikat. Ma'as safaratil kiramil bararah. Teman-teman, insyaallah malam ini kita akan membahas sharing ayat yang tadi kita baca, surat An-Nisa ayat 135. An-Nisa 135 ini poin yang kelima. Apa yang Allah inginkan dari kita, apa yang Allah mau dari kita, supaya kita dimudahkan Allah, supaya kita dilancarkan urusannya oleh Allah, supaya kita makin disayang sama Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa 135 ayatnya tadi sudah kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Kunu, jadilah kalian. Yang kelima, jadilah kalian qawwamina bil qisti, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan. Keadilan dari bahasa Arab, adil itu dari bahasa Arab, tapi di ayat ini Allah menyebutnya dengan kata qistun, qisti. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, qistun artinya adil. Tapi adil juga artinya adil, karena adil juga dari bahasa Arab. Kenapa Allah nggak bilang begini? Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil adli. Padahal masih di ayat yang sama, di 135 ada ayat bunyinya begini. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Adil. Kata para ulama tafsir, ulama bahasa Arab, qistun itu adil, adlun itu adil. Tapi kalau qistun, adilnya itu lebih fokus, lebih spesifik, adil dalam menilai seseorang, adil dalam adil dalam menjudge seseorang, adil dalam memvonis seseorang. Itu qistun. Tapi kalau adlun, adil umum adilnya. Qistun itu adil dalam menilai, qistun itu adil dalam memvonis, qistun itu adil dalam menjudge. Tapi kalau adlun, adil dalam segala hal. Nah, Allah ingin kita dua-duanya, adlun, qistun. Kalau qistun, pasti adlun. Maaf. Kalau qistun itu masuknya ke adlun. Tapi enggak semua adlun qistun. Qistun itu adlun, tapi adlun enggak semuanya qistun. Karena qistun itu adil dalam menilai seseorang, adil dalam memvonis seseorang, adil kalau kita sedang menjudge seseorang. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti. Wahai orang yang beriman, kalau kita beriman, maka ikuti apa yang Allah mau. Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan dalam menilai seseorang seadil-adilnya. Contoh yang paling luar biasa. Ini contoh yang mungkin sudah sering mendengarnya lah, karena saya sering mengulang-ulang ini. Waktu Allah Subhanahu wa ta'ala mau memvonis iblis. Sudah sering ini diceritakan, disampaikan. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala mau memvonis iblis, vonis enggak turun sebelum ngobrol, sebelum sharing, sebelum diskusi, dan sebelum sholat Isya. Insya Allah. Kita lanjutkan setelah sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Menjadi orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kelima, Allah ingin kita adil, termasuk adil menilai orang lain. Qistun. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ngasih contoh yang luar biasa. Sebelum ngasih vonis ke makhluk yang paling sesat sekalipun, iblis, ceritanya insya Allah saya sering mengulang-ulang cerita ini karena ini hikmahnya luar biasa. Iblis nggak mau sujud. Karena iblis nggak mau sujud, Allah nanya ke iblis. Pertanyaan ini bisa teman-teman lihat di Al-Quran, di surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat ke-12. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mau
bisa langsung ngeluarin vonis, bisa langsung menilai, bisa langsung menjudge tanpa harus nanya dulu ke iblis. Allah Maha tahu isi hati, Allah Maha tahu masa depan, Allah Maha tahu semua yang tersembunyi, Allah Maha tahu motivasi dan niat setiap orang. Iblis enggak mau sujud ke Adam, itu sebabnya karena sombong. Allah tahu itu. Tapi walaupun Allah tahu, Allah nanya dulu ke iblis. Di ayat ke-12 surat Al-A'raf kata Allah, Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Ini menilai dengan adil, kistun, sebelum menilai dengan adil, kita harus nanya dulu, kita harus cross check dulu, kita harus konfirmasi dulu, kita harus pastikan dulu, ngobrol kalau bisa langsung dengan orangnya. Bro, sini sebentar, saya dapat berita begini, bener ente? Jangan langsung ngeluarin vonis tanpa cross check, khawatirnya kita yang malu nanti belakangan. Qala, kata Allah, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Iblis, apa yang membuat Anda, kenapa engkau tidak mau sujud padahal ini perintah saya? Kata iblis, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam, saya dicipta dari api, Adam dicipta dari tanah. Baru setelah itu Allah ngusir iblis. Fahbit minha. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Vonisnya keluar setelah Allah nanya. Allah enggak begini. Iblis enggak mau sujud ke Adam. Iblis enggak mau sujud ke Adamnya. Oh, pasti karena sombong. Keluar di surga. Tong loba omong lah, tong loba alasan. Apal kami ge. Sombong nanya keluar. Enggak. Jadi sebelum memberikan penilaian, sebelum memvonis, nanya dulu, pastikan dulu motivasi terdalamnya apa, baru setelah itu Allah. Allah yang maha tahu, nanya. Kita yang enggak tahu, jangan langsung main vonis, jangan langsung main nilai, ngobrol, tanya, pastiin, bro, kadir, ayah beja, ada cerita, katanya begini, fair. Jangan main belakang, tapi kita berdua, jangan di depan umum, kita sama teman, bro, ngobrol lah. Ayah naon kadia ngobrol. Di mana ngobrol? Nah, ayo bari ngopi lah. Sanu mayar saya. Nih. Segala kudu nanya segala. Ayo sih ngobrol. Duduk berdua. Ayah naon ada apa? Gini. Kemarin teh ada berita. Cenah begini. Bener teh? Kunaon dirinya siga kitu? Bener teh eta teh berita? Kalau benar kenapa? Kalau enggak ya sudah, cuma pengen cross check saja. Oh enggak. Itu mah cuma kabar burung lah. Eta mah cuma macam-macam lah. Oh gitu ya. Sudah hatur nuhun. Iya pokoknya mah obrolan itu rahasia, nggak ada yang tahu, nggak akan saya sebarkan, mual diupdate status dan seterusnya semua rahasia. Sudah beres, selesai. Tapi kalau misalkan, bro, aya kabar siga kieu, benar teh dirinya teh siga kieu, kumaha kitu, mastikeun heula. Cenah katanya kamu begini lah. Nya bener, saya siga kitu. Oh, kunaon alasanna siga kitu? Begini. Oh ya, paham atuh ari kitu. Oke, hatur nuhun, terima kasih banyak. Insyaallah bisa difahamilah kalau alasannya begitu. Tuh. Itu namanya kistun, menilai seseorang dengan fair, menjudge seseorang dengan fair, dengan adil, ngobrol dulu sebelum menilai, menjatuhkan penilaian. Malah kadang husnudzon itu jauh lebih penting daripada menilai orang lain. Husnudzon jauh lebih penting daripada kita menjudge orang lain. Karena mungkin kita belum ketemu langsung, karena mungkin kita susah untuk ngobrol langsung, husnudzon itu lebih utama. Contoh. Ini ceritanya di zaman Rasulullah SAW. Ceritanya memang tentang perang. Namanya perang Badar. Kata Rasulullah, ini pasukan kaum muslimin 313 orang, ini orang kafir Quraisy, orang musyrik Quraisy. Kata Rasulullah kepada sahabat begini, para sahabat, la taqtulu ammi Abbas.
Para sahabat, tolong ya, jangan bunuh kalau kalian ketemu paman saya, namanya Abbas. Tolong ya, jangan kalian hadapi, tolong jangan kalian bunuh paman saya Abbas. Sebagian, nggak semua, sebagian sahabat ada yang dalam hatinya begini. Ini sahabatnya sendiri yang cerita. Hari ini, besok kita bakal ketemu saudara kita sendiri. Besok di perang Badar, kita itu bakal ketemu, kalau nggak paman kita bakal adu pedang. Kalau enggak saudara kita, kalau enggak sepupu kita, kalau enggak keponakan kita mungkin bisa adu pedang sama saudara sendiri. Tapi kok Rasulullah ngelarang kita untuk ngebunuh pamannya sendiri, untuk mengeksekusi pamannya sendiri. Kita berhadapan dengan saudara, kita bakal musuhan nih, bakal perang dengan saudara. Tapi Rasulullah kenapa ngelarang Abbas? Oh, mulai muncul macam-macam. Rasulullah nggak ngasih tahu alasan, Rasulullah cuma ngasih tahu instruksi, jangan eksekusi paman saya Abbas. Alasannya nggak dikasih tahu. Kenapa? Ternyata luar biasa. Ternyata Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah itu ternyata Muslim. Tapi jadi tanda tanya, tunggu dulu, Muslim kok ikut di barisannya orang-orang musyrik Quraisy? Kok orang Muslim ikut di barisannya musyrik Quraisy? Oh, akhirnya ketahuan, akhirnya ujung-ujungnya ketahuan. Kalau Abbas bin Abdul Muttalib itu ternyata jadi telinganya Rasulullah, orang yang ngasih informasi, ada berita apa sih di orang-orang Quraisy teh. Pembesar Quraisy teh kalau lagi meeting, kalau lagi rapat, mereka teh ngebahas apa sih? Nah, Abbas suka diajak, Abbas, ka dia meeting. Karena orang Quraisy, orang musyrik, nyangkanya Abbas itu belum muslim. Abbas sudah muslim, tapi orang musyrik Quraisy nyangkanya Abbas itu musyrik. Jadi tangan kanannya Rasulullah, telinganya Rasulullah, apa bahasa kita sekarang? Intelijennya Rasulullah. Muslim, tapi nggak ketahuan kalau Abbas itu Muslim dan nggak ikut hijrah. Jadi orang kepercayaannya Rasulullah, intelijennya Rasulullah. Abbas Muslim, tapi Rasulullah nggak bilang begini, jangan kalian bunuh paman saya Abbas, karena Abbas itu Muslim. Rasulullah nggak bilang alasannya. Kenapa nggak bilang alasannya? Karena kalau Rasulullah bilang alasannya, mungkin orang Quraisy, musyrik Quraisy jadi begini, oh bisa-bisa bocor. Oh pantesan Abbas teh Muslim ternyata. Tuh kata Muhammad, kata Rasulullah, oh bahaya ke nyawanya Abbas. Atau Rasulullah nggak bilang. Rasulullah misalkan nggak ngasih instruksi, jangan membunuh paman saya Abbas. Apa yang bakal terjadi kira-kira? Mungkin Abbas bakal mati. Kalau Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, nggak ikut dengan orang-orang musyrik, kira-kira apa yang bakal terjadi? Pasti kata orang musyrik Quraisy begini, ketahuan nih loyalitas Abbas, nggak ke kita nih. Oh ketahuan Abbas mah nggak mau berhadapan sama saudaranya sendiri dengan Muhammad lah, tong diajakan deui nama Abbas teh. Da Abbas mah geuningan tidak barengan, tidak solider dengan kita, nggak mau bareng dengan kita ikut melawan Muhammad di perang Badar. Tinggalkan Abbas mah, tinggalkan. Makanya Rasulullah cuma ngasih instruksi, nggak ngasih alasan, karena kalau ngasih alasan berbahaya ke Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau ngasih alasan mungkin Abbas itu bakal ketahuan. Kalau nggak ngasih instruksi mungkin Abbas bakal meninggal. Itu sebabnya Rasulullah cuma ngasih tahu, pokoknya jangan bunuh Abbas. Sahabat yang tadi sudah ada mikir-mikir, kok cuman Abbas saja yang dikecualikan? Apa karena itu paman Rasulullah? Ternyata bukan karena paman Rasulullahnya, ternyata Abbas itu Muslim dan tangan kanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Husnudzon, kalau kita belum bisa cross check, kalau kita belum bisa konfirmasi, kalau kita belum bisa nanya, memastikan seperti apa alasannya, husnudzon itu jauh lebih baik sebelum
menilai, menjudge seseorang. Ada satu cerita yang luar biasa. Ini indahnya adil dalam Islam. Teman-teman, ada orang Ansor, orang Madinah. Namanya Tu'mah bin Ubayriq. Jarang-jarang kita dengar nama ini. Abu Bakar sering, Umar familiar, Utsman familiar, masyhur, Ali bin Abi Thalib familiar. Tu'mah bin Ubayriq. Tu'mah bin Ubayriq. Siapa Tu'mah bin Ubayriq? Tu'mah bin Ubayriq ini orang yang gara-gara Tu'mah turun surat An-Nisa ayat 105. Surat An-Nisa ayat 105. Ceritanya Tu'mah bin Ubayriq itu mau nyuri. Apa yang mau dicuri? Baju perang. Nyuri baju perang, Muslim, orang Madinah, Muslim, tapi nyuri. Nyuri baju perang, yang dicuri itu orang dekat. Baju perangnya itu disimpan di dalam karung. Di dalam karungnya itu karung tepung, masih ada sisa-sisa karung tepung. Baju perangnya dimasukin ke karung tepungnya dibawa. Dibawanya kemana? Ternyata Tu'mah ini pintar, cerdik, licin. Tu'mah enggak ngebawa karungnya, enggak ngebawa barang curiannya pulang ke rumah, tapi dibawa karungnya ini ke orang Yahudi. Punten, enggak. Ada apa? Pak, boleh nitip barang sebentar saja. Nanti kalau misalkan saya balik lagi, nanti saya mau ambil lagi. Oh, mangga silakan. Kata Yahudi, sok mangga titip saja, dititip. Orang Yahudi ini enggak tahu kalau barangnya itu barang curian. Pokoknya mah yang saya tahu ini teh barang titipan Tu'mah bin Ubayriq saja, selesai. Disimpannya di Yahudi, Tu'mah pulang ke rumah. Tu'mah punya pikiran begini, Tu'mah bin Ubayriq. Kalau misalkan pemiliknya itu nyari, siapa yang bakal kena? Siapa yang bakal kena tuduh? Yahudi. Tapi kalau pemilik baju perangnya itu nggak nyari-nyari, siapa yang bakal untung? Tu'mah. Kalau misalkan dicari, yang bakal kena tuduh si orang Yahudi. Tapi kalau misalkan ternyata sudahlah kena, lengit lah, hilang sudahlah tenanau. Nah, tinggal datang nanti Tu'mah. Pak Yahudi, saya mau ngambil barang titipan. Oh nya mangga ya. Itu strateginya Tu'mah, tong diturutannya kadeh. Hati-hati, ini bukan cerita yang gara-gara kisah ini turun surat An-Nisa ayat 105. Akhirnya yang punya baju perang itu laporan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya kehilangan baju perang. Oh gitu, ya sudah kita cari. Mulai penyidikan atau penyelidikan yang duluan teh. Itulah pokoknya mah. Mulai dicari. Karena karung tempat nyimpen baju perangnya itu masih ada sisa tepung, akhirnya ketahuan. Oh kemana nih sisa tepungnya? Dari rumah korban diikuti sisa tepung. Oh ngecelak di dia, jatuh di sini. Berhenti di rumah Yahudi. Diketok. Permisi, ya. Singkat cerita, ditanya, diinterogasi, barangkali Anda di rumah Anda ada baju perang, baju besi. Kata orang Yahudi, oh ya ada ini. Kalau begitu Anda pelakunya. Kayak naon ieu teh? Kata orang Yahudi, tunggu dulu, ada apa? Saya kehilangan baju perang. Baju perang? Anda pencurinya. Apa buktinya? Ini baju perang saya ada di rumah Anda. Saya enggak mencuri. Tapi kata korban, ini buktinya. Tapi saya enggak mencuri, tapi ini buktinya. Kata orang Yahudi tadi, ini bukan barang milik saya. Ini barang titipan milik siapa? Tu'mah. Mulailah Tu'mah keseret-seret, Yahudi keseret-seret, dipanggil sama Rasulullah. Tu'mah dipanggil. Yang dititipi baju perangnya Yahudi, yang ngambilnya itu Muslim, dipanggil orang Ansar. Tu'mah sini duduk. Yahudi duduk di sini, ini korban. Kata orang Yahudi, ini barang titipan Anda. Apa betul? Apa jawaban Tu'mah?
Kata Tu'mah, enggak. Enggak. Itu bukan barang milik saya. Kata Yahudi, Tu'mah, Anda nitip barang di saya. Enggak. Itu karena yang lapor sudah datang ke Rasulullah, saya nyari. Tu'mah, kemarin kan nitip? Enggak. Nitip, nitip, gitu we terus. Kata Tu'mah ke Rasulullah begini, ya Rasulullah, Muslim, maknya maling. Yahudi, pantas maling. Kata siapa? Kata Tu'mah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga manusia, punya kecenderungan. Ohnya muslimah asapiraku yang melakukan ini. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membela. Siapa yang dibela? Tu'mah. Yang dibela Tu'mah. Bayangkan perasaan Yahudi. Bukan saya pelakunya, bukan saya pelakunya. Ini buktinya ada, bukti forensik. Walalah. Buktinya menunjukkan kalau ini barang sudah ada di rumah Anda, tapi bukan saya benar. Tu'mah cing balik atuh tuh. Ini bukan apa nama adu mulut lah antara Tu'mah dengan si Yahudi tadi. Bukan saya, Tu'mah bukan saya terus. Nah, karena kalimat Tu'mah, ya Rasulullah, Muslim, dia Yahudi. Yahudi marada pantas maling, mainnya Muslimah atau maling. Kata Rasulullah, oh iya juga. Akhirnya divonis. Oh iya. Karena meskipun pengakuan orang Yahudi itu barang titipan Tu'mah dan Tu'mahnya menolak dan barang juga ada di rumah Yahudi, akhirnya Rasulullah memutuskan karena Rasulullah manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan kalau begitu yang benar itu Tu'mah, yang salah adalah Yahudi. Kira-kira Allah membela Tu'mah atau membela yang Yahudi? Tu'mah Muslim, Yahudi mah Yahudi. Lawan deui atuh. Ini Yahudi, ini Muslim. Mana yang akan dibela oleh Allah? Yahudi. Yang dibela itu yang benar. Yang dibela yang benar. Turunlah surat An-Nisa. Ini kita sedang cerita apa? Qistun. Apa itu qistun? Menilai, menjudge, memvonis dengan adil. Sebenar-benarnya. Turun surat An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Wala takul lil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada engkau dengan membawa kebenaran supaya engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan. Dan janganlah engkau menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Siapa orang yang tidak bersalahnya? Yahudi. Dibela bukan karena agamanya, dibela karena dia tidak salah. Tidak dibela bukan karena muslimnya, tapi karena dia salah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membela Yahudi meskipun dia Yahudi, tapi karena dia benar, tidak bersalah, dibela oleh Allah. Yang ngebela langsung Allah. Ini kisahnya tentang Tu'mah bin Ubayriq. Kemudian ayat 106. Wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima. Dan minta ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Dan jangan kamu berdebat membela orang yang berkhianat kepada dirinya. Allah tidak suka dengan orang yang berkhianat lagi bergelimang dosa. Siapa yang dimaksud? Tu'mah. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl
Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka sembunyi dari manusia, tukmah sembunyi dari mata orang, tapi mereka tidak bisa sembunyi dari Allah, padahal Allah menyertai mereka. Saat suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak Allah ridhoi, tadi dititipkan di Yahudi, kalau misalkan berhasil diambil titipannya, kalau enggak ya berarti Yahudi yang kena tuduh. Ketika menetapkan keputusan rahasia yang tidak Allah ridhoi dan Allah meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai ayat 112 ada ayat bunyinya begini. Wa may yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'a faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, dia yang salah, dia yang dosa, dia yang lempar batu, kemudian dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, dia yang lempar batu, kemudian yang disalahkan orang lain, maka dia sungguh telah berbuat kebohongan dan dosa yang nyata. Lempar batu, sembunyi tangan, bukan sekedar sembunyi tangan, nuduh batu, saha, tuh pak si itu tuh. Wala takul lil khainina khasima. Jangan membela orang yang salah demi nah itulah intinya, kita balik lagi ke surat An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan, menilai orang dengan adil. Seperti apa sih menilai orang dengan fair, dengan adil? Teman-teman punten, kalau kita bisa nyebut kebaikan orang yang pengen kita nilai, insya Allah kita fair. Contoh, bro, si itu kumaha cek didinya, bro, menurut kamu dia gimana pendapat kamu tentang dia gimana? Si itu mah koreng tong didengarkeun. Ada nggak sih positifnya? Tong didengarkeun lah. Kalau tidak bisa menyebut sisi positif, jangan-jangan ada dengki. Ini umum ya, umum. Karena kata Rasulullah SAW, pernah dengar hadis tentang dengki? Ciri hasad, ciri dengki itu kalau kata Rasulullah, dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu kering. Pernah dengar hadis ini? Kedengkian itu memakan kebaikan seperti api makan kayu kering. Maksudnya gimana? Kalau saya nggak bisa menyebut sisi positif seseorang, mungkin lebih karena saya dengki ke orang tersebut. Tapi kalau bisa nyebut hiji, satu saja, insya Allah bukan karena dengki, apalagi kalau kita bisa lebih fair. Oh, positifnya 1, 2, 3, 4. Tapi sayang negatif nate hiji 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Fair kalau kita bisa menyebut sisi positif. Tapi kalau nggak bisa menyebut sisi positif, hati-hati, jangan-jangan gara-gara dengki. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Menilai seseorang dengan fair, punya timbangan, ini positifnya, ini negatifnya. Bahkan Allah ke makhluk juga begitu. Makanya di akhirat nanti Allah pasang timbangan. Ada namanya yaumul mizan, hari penimbangan. Apa sih yang ditimbang? Kebaikan, keburukan, dua-duanya ditimbang. Contoh, kalau ada orang yang sholat, cenah kata Pak Ustadz, kalau sholat datang ke masjidnya harus pakai baju yang bagus. Tapi saya nggak punya baju bagus lah, orang asupula ke toko lah. Maling. Pakai baju bagus untuk sholat di masjid demi menjalankan nasihat dari seorang ustadz, tapi maling carana. Nah, kira-kira bagaimana kita menilai orang ini? Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Bagaimana menilainya? Jangan di bahasa Sundanya apa? Digebiah uyah tuh. Lah, semuanya salah. Juga jangan diangkat-angkat tanpa kita melihat sisi yang salahnya. Jangan begini.
anu penting makan niatna. Anu penting makan niatna. Kita menutup mata dengan pencuriannya, atau kita mengatakan ini maling tanpa kita mengapresiasi niat baiknya. Itu yang dimaksud dengan kunu qawwamina bil qisti syuhada alillah. Ini orang teh luar biasa, semangat pengen menjalankan nasihatnya luar biasa. Tapi caranya juga harus diperbaiki. Nah, itu namanya qawwamina bil qisti. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat, pas lagi sholat, dari belakang ada orang yang datang ke masjid gugurudu. Apa gugurudugan itu? Bahasa Indonesianya gugurudugan. Beda gugurudugan mah naon? Tergesa-gesa, rusuh, terburu-buru sambil bersuara. Gugurudugan begitu. Gandeng. Buru-buru sambil bikin suara ribut. Rasulullah lagi sholat, kemudian ruku, Allahu Akbar. Ada sahabat yang baru datang, pengen dapat sholat berjamaah, tapi Rasulullahnya sudah ruku, akhirnya dari pintu masjid langsung Allahu Akbar, sambil ruku, sambil jalan. Dari pintu, semangat pengen sholat berjamaah, semangat nggak mau jadi masbuk, datang ke masjid, pas Rasulullah lagi ruku langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd. Gugurudukan. Kalau kita menilai orang ini, bagaimana kita menilainya? Menilai yang positif tanpa menyebut yang negatifnya, atau melihat yang negatif tanpa kemudian kita membuka mata sisi positifnya? Bagaimana menilainya? Kunu qawwamina bil qisti syuhada alillah. Gimana Rasulullah menilainya? Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Beres sholat Rasulullah nanya, siapa yang tadi gugurudugan? Itulah kalau Rasulullah orang Sunda mah gitu. Siapa yang tadi gugurudugan? Ini awalnya para sahabat malu. Kata Rasulullah, siapa yang tadi? Karena sudah ditanya berkali-kali, ada yang ngacung, saya ya Rasulullah. Panggil sini duduk. Perhatikan komentar Rasulullah, dahsyat luar biasa. Kunu qawwamina bil qisti. Seimbang, mengapresiasi, fair. Kata Rasulullah, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah menambah semangatmu, tapi tolong jangan diulangi lagi ya. Dahsyat. Mudah-mudahan Allah menambah semangatmu, tapi tolong jangan diulangi lagi. Fair. Karena Rasulullah mengapresiasi semangatnya. Semangat pengen sholat berjamaah, tapi kalau pengen sholat berjamaah jangan diulangi seperti tadi caranya, datangnya lebih awal. Bilqis, bukan hanya sekedar hade ta anu kieu ye, contoh ya, contoh. Kalau seperti itu bukan bilqisti. Memang bagus mengapresiasi sisi positif, tapi orang nanti salah kaprah. Oh, berarti kalau begitu gurudugan dalam sholat nggak harus ditegur. Oh, enggak. Juga enggak. Tong siga kitu, ganeng. Masjid jadi teu khusyuk gitu. Sementara semangatnya enggak diapresiasi, akhirnya atuh daripada sholat berjamaah diambekan, mending teu kudu berjamaah sekalian. Akhirnya begitu. Bil qisti, itu namanya menilai, menjudge, memvonis dengan fair. Itu yang Allah inginkan dari kita. Memberikan hak setiap orang dan lanjutkan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Apa yang seringkali membuat kita itu susah untuk menilai seseorang dengan fair, melakukan penilaian dengan qisti? Ini ada ayat. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Yang seringkali membuat susah untuk adil itu karena hawa nafsu, karena emosi, karena perasaan yang macam-macam, akhirnya susah untuk melihat dengan
fair, susah untuk memberikan penilaian dengan fair. Kalau emosi cenderung yang dilihat positif atau negatif? Belum tentu. Kalau emosinya emosi terlalu positif, akhirnya yang dinilai itu positifnya tapi menutup mata dengan yang negatifnya. Emosinya emosi negatif berarti itu namanya pokoknya yang salahnya yang diperhatikan, yang positifnya itu tidak diangkat. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, maka jangan engkau ikuti hawa nafsu untuk bisa berlaku adil. Wa in talwu au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini ada cerita yang bisa nanti teman-teman pakai, praktekkan kalau nanti sudah punya pasangan. Kalau sudah nikah. Kalau sudah nikah, mencan nikah mah nikah heula berarti. Sudah nikah, sudah berumah tangga. Bikin kuis seperti ini. Neng, apalah panggilan nama? Neng, sayang, beb, cintaku, Allah. Dan setelah selapokkan nama kita, istriku, suamiku, kita bikin kuis. Apa kuisnya? Tulis kesalahan AA, tulis kekurangan AA sebanyak-banyaknya, dan tulis kelebihan AA sebanyak-banyaknya. Nanti AA nulis kekurangan Neng sebanyak-banyaknya, dan nanti AA bakal tulis juga kelebihan Neng sebanyak-banyaknya. Oke, sok tulis masing-masing nulis. Ini bil qisti, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Sudah selesai. Akhirnya kata si laki-lakinya, sok Neng baca apa kekurangan AA. Hiji, penek. Naon lah pokoknya nama, mau bebas. Pada keras gitu. 2, macam-macam lah pokoknya nama disebut kekurangan. 3, 4, 5, 6, 7. Kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan. Dan seterusnya. Pokoknya nama disebut kelebihannya. Sudah selesai, atas Neng, atas. Kelebihan kekurangannya sudah disebut. Sok sekarang tuh. Kelebihan Neng, 1, 2, 3, 4, 5. Udah beres kelebihannya, sudah. Kekurangannya apa? Kosong. Kenapa? Ya, kalau dibandingkan dengan kelebihan, kekurangan Neng itu nggak ada apa-apanya. Ini hoak. Karena itu bukan kisti namanya. Itu bukan kisti, itu mah naon teh. Nah, cerita fiktif lah itu. Fiktif atau fiksi? Awal bisa. Nah, itu mah bukan kisti, karena yang namanya kisti, kelebihan dan kekurangan pasti ada. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Nah, sekaligus pesan nasihat buat saya dan buat teman-teman kalau nanti kita sudah punya pasangan atau yang sudah punya pasangan, ada satu nasihat, bukan nasihat dari saya, nasihat langsung dari Al-Quran. Masih dalam surat An-Nisa. Wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira, ayat ke-127. Wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira. Dalam surat wa yaj'al An-Nisa ayat ke-19. Masih surat An-Nisa ayatnya ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. Ini yang pengen kita garis bawahi. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Dan bergaulah dengan mereka, dengan pasangan kalian secara baik. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, sudah jadi pasangan tapi ada kekurangan-kekurangan yang enggak disukai. Sudah menikah, kalau belum menikah makan belum ketahuan. Sebelum menikah mah asa pang indah-indahna, pang cantik-cantikna, pang kasep-kasepna, pang sempurna-sempurnana. Pokoknya enggak ada lagi laki-laki yang paling sempurna kecuali calon saya. Sebelum menikah. Semuanya serba sempurna. Bahkan saat pasangannya bilang, "Neng, mah tegaduhna naon kecuali Neng." Meni romantis gitu. Disebutna romantis. Pas sudah menikah ternyata benar. Bumi di mana? Teu aya. Atuh ari nafkah kumaha? Tegaduh. Atuh ieu kumaha atuh makan? Aduh Kak. Ari kumaha atuh nikah? Apaan baheula cek age. Mah tidak punya apa-apa kecuali kalimat yang seperti ini, tapi karena indah akhirnya jadi romantis luar biasa. Tapi setelah menikah mungkin baru ternyata mulai kelihatan kelebihannya ini, kekurangannya ini, kata Allah. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, setelah punya pasangan, setelah jadi suami, setelah jadi istri, kemudian ketahuan kekurangannya ternyata ini, kekurangannya ternyata ini, kekurangannya tapi ulah kieu. Apa kekurangannya? Kekurangannya tidak punya kelebihan. Itu tidak bilqisti yang begitu. Kelebihannya apa? Kelebihannya ya tidak punya kekurangan. Itu juga tidak bilqisti itu. Dan jika kalian tidak menyukai mereka, merekanya ini macam-macam. Karena konteksnya ayatnya bicara tentang suami istri. Termasuk begini. Kalau kita punya orang tua, ada sifat dari orang tua kita yang enggak kita suka. Si ibu teh gitulah. Kalau kalian tidak menyukai mereka, tidak menyukai orang tua, enggak menyukai suami, enggak menyukai istri, si bapak teh kieu-kieu teuing, boga bapak teh, boga indung teh asa kieu-kieu teuing. Kalau kalian tidak menyukai mereka, apa kata Allah? Maka bersabarlah karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ini ayat membantu kita juga untuk menilai seseorang dengan fair, menilai seseorang dengan adil, menilai seseorang dengan qisti. 5 yang Allah inginkan dari kita ulangi supaya semuanya jadi nyambung, jadi satu kesatuan. 1, Allah ingin kita jadi orang-orang generasi Rabbani. 2, Allah ingin kita jadi orang yang jujur, alasan apa adanya. Yang ketiga, Allah ingin kita jadi orang-orang yang bersyukur. 4, Allah ingin kita jadi orang-orang yang menolong agamanya. 5, Allah ingin kita jadi orang-orang yang adil dalam menilai bil qisti, kunu qawwamina bil qisti. Yang terakhir yang keenam, Allah ingin kita termasuk orang-orang yang banyak bersujud. Ayatnya singkat saja. Akhir surat Al-Hijr, akhir surat ke-15 ayat ke-98. 97, 98, 99. Kalau kita lagi punya masalah, kalau kita lagi banyak tekanan, kalau dada kita lagi sempit, kalau perasaan kita lagi terhimpit, kalau kita lagi banyak pikiran, obatnya 3. Ini obat yang dulu dipraktekkan oleh Rasulullah saat dada Rasulullah sempit. Dada Rasulullah juga bisa sempit, Rasulullah juga manusia. Rasulullah juga punya hati, Rasulullah juga punya perasaan, Rasulullah juga kalau diejek sama punya hati,
Bukan kata saya, tapi kata Allah Subhanahu wa taala. Di surat ke-15 surat Al-Hijr ayat ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaquluna fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidina wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sungguh kami tahu wahai Muhammad kalau engkau dadamu menjadi sempit karena ucapan mereka. Kalau banyak yang memotivasi dalam tanda kutip, kalau banyak yang memotivasi sampai dada kita jadi sempit, ucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi. Banyak zikir. Bro, iraha atuh nraktir teh. Bro, iraha atuh syukuran teh, bro, dan seterusnya. Sementara kita lagi banyak kebutuhan, terus teman-teman kita itu nagih, memotivasi. Saya teh sebenarnya sudah pengen nikah, tapi dimotivasi terus-terusan. Kasar nama dibully, dimotivasi. Dimotivasi. Bro, iraha atuh nikah teh, dimotivasi sampai dada kita lain teh hayang, bukan enggak mau, pengen. Sampai akhirnya dada kita jadi sempit. Nah, ini obat anti dada sempit. Obat anti dada sempit. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Satu, fasabbih bihamdi rabbik. Perbanyak bertasbih dan bertahmid. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Syukur-syukur kalau kita pakai kalimat yang luar biasa. Rasulullah punya istri namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah dari selesai sholat subuh sampai terbit matahari, hitung-hitung batu. Subhanallah, 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 subhanallah. Beres, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus begitu, ngitung batu. Rasulullah masuk, ngelihat Ummu Salamah, oh dikir keneh, keluar deh. Masuk lagi, oh dikir keneh, keluar deh. Masuk lagi, oh dikir keneh, keluar deh. Dari sejak selesai sholat subuh sampai selesai terbit matahari, bolak-balik, dikir keneh, dikir keneh. Beres terbit matahari, Rasulullah kemudian datang. Kata Rasulullah, tahu tidak, saya hanya mengucapkan 4 kalimat, diulang 3 kali, nilainya sama seperti kalimat yang sudah engkau ucapkan dari subuh sampai terbit matahari. Enak. Subuh, dari selesai subuh sampai terbit matahari berapa jam sih? Selesai subuh itu kan jam 5-nya. Subuh sekarang 4:30, sebutlah karena sholatnya nunggu jamaah jam 5. Terbit matahari ya jam 6:04 lah. Sudah berzikir, bertasbih, bertahmid selama 1,5 jam. Rasulullah hanya 4 kata, diulang 3 kali, sama seperti 1,5 jam. Itu enak hari kita namanya, enak. Gimana ya Rasulullah, tolong ajarkan. Omal beja-beja. Dibejakan. Dikasih tahu. Kasih tahu. Kalimatnya insya Allah mudah-mudahan bisa kita wiridkan setiap selesai sholat subuh dan sebelum sholat atau di sore hari, pagi dan sore, termasuk di antara zikir pagi dan sore. Hanya 4 kalimat, cukup diulang 3 kali, sama seperti subuh sampai terbit matahari. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi. Teruskan. Waridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Sama-sama. Subhanallahi wa bihamdihi. Mangga. Sekali lagi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi. Ulangi dari awal. Nah, yang lip sync mual apa? No lip sync mual apa? Ulangi lagi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi.
enaknya berjamaah tuh begini. Subhanallahi wa bihamdihi. Pokoknya mah apal wihi. Tungtung nawe anu penting mah. Sekali lagi, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi. Silakan. Alhamdulillah. Kita teruskan yang ketiga. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi. Bekilaun. Subhanallahi wa bihamdihi. Kalapar duka tundo. Sekali lagi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi. Anu teu apal dadana sempit terus. Diancam. Ini sekali lagi, kata Allah sekali lagi, kita ulangi ayatnya. Dan sungguh kami tahu dadamu itu menjadi sempit karena ucapan mereka, fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Kita ulangi. Kita tambah kalimat yang terakhir, kalimat yang keempat. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Hafalkan doa ini, zikir ini, baca setiap selesai sholat subuh 3 kali saja. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Sama seperti dari subuh sampai ke terbit fajar. Kenapa mewakili? Karena maknanya dahsyat luar biasa. Subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dengan segala puji baginya. Adada khalqihi, saya memuji dan bertasbih sebanyak ciptaan Allah. Berapa banyak ciptaan Allah? Tidak terhitung. Seperti kita bilang, Subhanallah sebanyak ciptaan Allah. Nah, gitulah kalau diterjemahkan. Tapi jangan begini, Subhanallah 100.000 kali. Enggak. 100.000 kali masih bisa dihitung. Tapi kalau ciptaan Allah sudah nggak bisa dihitung. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi, saya memuji dan bertasbih kepada Allah sebanyak ciptaannya. Ciptaannya ada banyak. Adada khalqihi wa ridha nafsihi, sebesar keridhaannya. Wa zinata arshihi, sebanyak perhiasan singgasananya. Wa midada kalimatihi, dan sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Itu yang pertama, tasbih dan tahmid. Yang kedua, ini yang jadi bahasan kita, wakum minas sajidin, jadilah bagian orang-orang yang bersujud. Babarengan bersujud. Kalau malam hari ini ada qiyam, niatkan yang ikut qiyam, ya Allah, saya pengen ikut qiyam. Catat saya termasuk orang-orang yang wakum minas sajidin, dan lapangkan dada saya sedang banyak masalah, tolong lapangkan masalah saya, tolong besarkan hati saya, wakum minas sajidin. Yang terakhir, yang ketiga, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, meningkatkan ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 6 keinginan Allah dari kita, 6 yang Allah inginkan dari kita. Jadilah 6 hal ini, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, mudah-mudahan makin disayang oleh Allah, dan mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong doakan saya dan kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang terbaik insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih banyak. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.